Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas tentang bab 1 ya, mengenal agama Islam. Jadi dari bab ini kita akan mencoba untuk memahami pengertian Islam, kemudian 2 kalimat syahadat, kemudian keutamaan Islam dan sifat orbaniyah dari ajaran Islam. Oke, siap? Dibuka bukunya, silakan. Pertama, pengertian Islam. Makna Islam dalam bahasa Arab ini artinya adalah berserah diri. Ini bisa kita buktikan kalau kita buka Al-Quran. Coba dibuka pada ayat yang ada di buku itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ada kata-kata muslimin, Islam ya. Baik kaumku, jika kamu beriman kepada Allah maka bertawakallah kepadanya saja, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Jadi makna sesungguhnya adalah berserah diri. Kemudian jadi Islam sendiri itu adalah berserah diri kepada Allah dengan cara tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul. Akan tetapi kalau kita pahami secara umum, Islam ini adalah agama ya, yang diturunkan kepada semua Nabi dan Rasul agar manusia bertauhid kepada Allah dan mengikuti ajaran yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita pahami bahwa Islam ini adalah berserah diri, artinya maknanya mengesahkan Allah. Jadi tapi kalau sepemahaman kita bahwa Islam itu adalah agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Arti yang sesungguhnya adalah bahwa sebelum Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul sebelumnya juga sudah membawakan Islam, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Musa. Ini sesungguhnya semuanya itu agama Islam yang tujuannya mengesahkan Allah, mengajak umatnya untuk menyembah Allah, bukan menyembah yang lain. Ini yang perlu kita pahami, bahwa kata-kata Islam sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Bahkan Nabi dan Rasul terdahulu pun sama, tujuannya adalah untuk menyebarkan kepada umat manusia, menyerukan kepada umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita mengetahui atau memahami pengertian Islam tadi, kita akan membahas dari bagian-bagian ajaran Islam. Jadi dalam Islam, seseorang bisa dikatakan Islam atau Muslim ini harus terpenuhi bagian-bagian ini. Bagian apa sajakah yang harus dipenuhi? Pertama, akidah. Apa itu akidah? Akidah ini adalah merupakan keyakinan yang kokoh tentang kebenaran, pertama rukun iman, yang kedua rukun Islam. Meyakini ya, yang kokoh rukun iman dan rukun Islam. Apa saja rukun iman? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar.
kita harus percaya bahwa adanya Allah. Yakin, harus yakin adanya Allah. Kita harus yakin malaikat itu ada. Kita harus yakin kitab-kitab Allah itu ada. Sebelum Al-Quran ada kitab-kitab Allah. Kemudian kita juga harus yakin bahwa Rasulullah itu ada, dan seterusnya. Selanjutnya, iman kepada rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu harus kita imani dan harus kita jalankan. Itu yang namanya akidah. Kemudian syariat. Yang pertama tadi akidah, yang kedua adalah syariat. Apa itu syariat? Kita lihat pada surat Al-Jasiyah ayat 18. "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan ya, dari urusan agama itu. Jadi syariat ini adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, ataupun hubungan manusia dengan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Aturan ya. Artinya apa? Syariat ini, nah ini juga yang kita pahami bahwa Nabi Muhammad tentu beda syariatnya umatnya Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Ibrahim, tentu beda. Nah, syariat ini adalah peraturan atau apa istilahnya, hubungan kita dengan Allah, cara beribadah kita kepada Allah, cara beribadah kita kepada manusia, sesama manusia. Ini kayak contoh misalkan tentang apa namanya, warisan. Nah, ini syariat. Kemudian tentang apa lagi, nikah, jual beli, itu semua syariat yang harus dipenuhi, yang harus kita pahami dan harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Ini adalah sesuatu yang mengakar kuat dalam jiwa seseorang dan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Nah, jika perbuatan yang dilakukan ini baik, maka disebut akhlak mulia. Tetapi ya, jika perbuatan yang dilakukan ini jelek, maka disebut akhlak tercela. Secara garis keseluruhan dari bagian-bagian ajaran Islam ini, kita ibaratkan seperti rumah ya, bangunan rumah. Pertama, fondasi adalah akidah. Ya, fondasi adalah akidah. Ingat, suatu bangunan rumah kalau belum ada fondasi, kalau tidak ada fondasi, walaupun jadi, ya akan hancur juga. Fondasi adalah ya akidah ini. Yang kedua, syariat. Bangunannya, ya tiang-tiangnya, syariat tiang-tiangnya ini harus ada. Nah, yang terakhir adalah akhlak. Ya. Atapnya adalah akhlak. Ya. Untuk penghias, artinya untuk kalau misalkan rumah nggak ada atapnya, masih saja ya kepanasan, masih kepanasan, kehujanan ya masih kehujanan. Jadi ketiga pokok ini harus kita penuhi. Syariatnya kuat, akidahnya kuat, akhlaknya nggak ada, ya ini nggak benar nih. Ini nggak benar. Jadi harus semuanya harus terisi, tidak boleh ada yang apa namanya kosong. Jadi sekali lagi kita harus pahami ini ya, bahwa bagian-bagian ajaran Islam ini sangatlah penting. Nanti kita akan dibahas akidah apa saja, syariat apa saja, akhlak itu apa saja. Itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.